Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota dan seluruh jajarannya, demikian juga Takmir Masjid Al-Maun dan juga Ketua PRM se-cabang kota, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga adik-adik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui bingkai kajian ketarjian. Dan insya Allah ini pertemuan tadi disebut perdana, tapi saya sudah pernah ngaji di sini juga, entah 2 tahun atau 1 tahun yang lalu gitu. Sebelum COVID itu, berarti sudah cukup lama ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu-ibu sekalian, dan juga adik-adik yang dimuliakan Allah, insya Allah karena ini kajian yang nanti bisa kita jadikan dasar untuk topik-topik yang berikutnya gitu. Kita akan mencoba mengkaji tentang manhaj pemikiran keagamaan Muhammadiyah yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah di dalam masalah 5 dan juga MKCHM. Itu topik yang kita akan bahas. Jadi manhaj itu artinya metodologi berpikir gitu. Orang beragama itu harus punya manhaj. Kalau tidak punya manhaj, nanti melahirkan cara beragama yang gaduh-gaduh gitu. Gaduh-gaduh itu nggak jelas gitu, nggak jelas. Sehingga dalam konteks sekarang manhaj itu menjadi penting gitu. Apalagi kita di Muhammadiyah itu sudah berhadapan dengan ideologi transnasional. Ada Hizbut Tahrir, ada Salafi atau Salafiyah, ada Ikhwanul Muslimin. Tidak hanya berhadapan, tapi sebenarnya bukan berhadapan ya. Mungkin fastabiqul khairat saja. Dengan NU sebagaimana cara beragama kita dulu gitu. Kalau dulu kan cuma NU dan Muhammadiyah. Sekarang itu sudah kompleks karena globalisasi dan juga melahirkan globalisasi pemikiran, sehingga muncul ideologi transnasional itu. Sehingga membicarakan manhaj itu menjadi penting. Ini bisa dipahami atau enggak adik-adik? Pokoknya paham tuh gak paham sebenarnya di rumah ya. Oke. Jadi yang kita bahas itu manhaj pemikiran keagamaan yang sudah dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam masalah 5. Jadi masalah 5 itu pembahasan yang cukup menarik di dalam ketarjian ini. Masalah 5 itu bisa kita temukan di dalam HPT. Nanti kalau jenengan baca HPT jilid 1 gitu,
pembahasannya kan mulai kitabul iman, kitabut thaharah, kitabus shalah, terus ada kitab sholatil jenazah, terus tuh nanti sampai ke kitab Al-Masail Al-Khoms. Kitab Al-Masail apa? Al-Khoms, diterjemahkan ke bahasa Indonesia namanya kitab masalah 5. Atau ada yang menyebut dengan mabadi' khomsah, pokok-pokok atau dasar-dasar yang jumlahnya 5. Sebagaimana ideologi negara kita kan Pancasila, tapi ini Pancasila versi Muhammadiyah. Atau dalam bahasa Profesor Asmuni itu disebut paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena semua kegiatan intelektual atau pemikiran yang ada di Muhammadiyah itu harus dilandasi masalah 5. Sehingga kalau kita mengkaji tarjih, masalah 5 itu menjadi pondasi dalam kita memahami produk tarjih, baik putusan maupun fatwa. Masalah 5 itu apa? Ini secara singkatnya, yaitu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunya. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Yang terakhir, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Berarti qiyas itu ada di Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Meskipun warga Muhammadiyah suka menolak qiyas. Oh, qiyas itu milik tetangga sebelah. Kita di Muhammadiyah itu hanya Quran dan Sunnah. Ya, kita betul Al-Quran dan Sunnah, tapi qiyas itu menjadi metodologi ijtihad yang tidak bisa kita tolak. Mungkin aplikasinya beda dengan tetangga sebelah. Karena di Muhammadiyah ada kaidah la qiyasa fil ibadah, enggak ada qiyas dalam konteks ibadah, sehingga Muhammadiyah tidak pernah mengkiaskan usolli dalam sholat dikiaskan dengan labaika hajjan atau labaika umrotan atau labaika hajjan au umrotan dalam konteks ibadah haji. Itu kan tidak kita pakai itu. Tapi Muhammadiyah menerima qiyas. Contohnya apa? Ya karena Muhammadiyah kalau zakatul fitri masih pakai beras itu. Kecuali jenengan pakai kurma itu berarti menolak qiyas itu. Masih pakai beras terus di sini. Atau sudah ada yang pakai kurma gitu, impor kurma gitu. Kan enggak ada gitu. Itu ya. Nah, itu contoh kalau Muhammadiyah masih pakai qiyas. Karena arus beras itu tidak ditemukan di hadis-hadis Nabi. Yang ada itu farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin kurma, au syairin atau gandum, au akitin atau keju, atau zabibin atau kismis. Makanan-makanan ini yang menjadi makanan pokok di zaman Nabi. Tidak kita temukan hadis yang menjelaskan au minal arus, dari beras, enggak ada. Tapi kok kenapa kita pahami zakatul fitri bisa pakai beras? Karena kita memahami makanan-makanan yang disebutkan dalam hadis itu sebagai al-qut al-baladi, makanan pokok. Sehingga kita di Muhammadiyah membolehkan zakatul fitri dengan beras. Artinya kita kiaskan dengan makanan-makanan pokok yang ada di zaman Nabi. Itu ya. Oke. Di pembahasan kita hanya mengambil respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan yang pertama, yaitu bicara tentang apa tadi? Ma huwad din, apa itu? Agama. Nanti kita akan temukan definisi agama dalam perspektif atau dalam pemahaman Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah memahami agama atau mendefinisikan agama, di sana dibicarakan mana Islam secara umum atau secara general dan Islam secara khusus atau spesifik, atau al-Islam bimakna al-am
dan al-Islam bil makna al-khas. Islam makna umum dan Islam secara apa? Khusus. Islam bimakna al-am. Ini nanti dirumuskan di MKCHM di poin kedua, Pak atau Bu. Saya nggak bisa menjelaskan semuanya karena keterbatasan waktu. Tapi nanti jenengan cek di MKCHM ada 5 poin. Poin yang kedua bicara pemahaman Muhammadiyah terhadap makna Islam, tapi lebih pada Islam secara umum gitu. Makanya antara MKCM dengan masalah 5 itu ada kemiripan. Kalau saya memahami itu cuma perluasan dari masalah 5. Oke ya? Nah, di sana dikatakan yang disebut ad-din huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi. Yang disebut agama itu apa yang disyariatkan Allah melalui lisan para nabinya. Artinya semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin itu mendakwahkan ketauhidan, membawa misi dakwah yang sama, yaitu apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu rasulan, seorang rasul, tugasnya apa? An ibudullaha, supaya umatnya menyembah Allah. Wajtanibut tauhid, dan menjauhi tauhid. Berarti Allah lawannya apa? Tauhid. Kalau kita menyembah Allah itulah yang disebut tauhid. Kalau kita menyembah tauhid itu yang disebut dengan kesyirikan. Tauhid itu apa? Kullu ma ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dalam konteks masyarakat jahiliyah itu ya misalnya patung ya. Tapi konteks modern tentu tauhid ini mengalami perluasan makna. Pokoknya segala sesuatu yang dikultuskan, yang dipuja-puja, mengalai kecintaan seseorang kepada Allah, itu dikategorikan apa? Tauhid. Itu butuh perluasan makna, Pak ya. Zaman semakin modern itu tauhidnya semakin modern juga gitu. Oke. Artinya semua nabi itu membawa misi tauhid dan semua nabi adalah muslim. Yang disebut di MKCHM di antara nabi-nabi yang penting itu Nabi Adam. Kenapa? Karena nabi yang menjadi bapaknya manusia gitu. Makanya kita disebut ya bani Adam, wahai anak Adam. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh itu penting karena Nabi Nuh itu menjadi fase kedua dalam kesejarahan manusia setelah banjir yang disebut dengan banjir tufan. Tufan itu bahasa Arab ya, jadi bahasa Indonesia menjadi topan, tapi untuk menyebut apa Pak? Angin gitu. Tufan itu banjir itu. Banjirnya Nabi Nuh. Dan kita itu distilahkan oleh Al-Qur'an dzurriatan man hamalna ma'a Nuh, yaitu generasi yang selamat, yang diselamatkan oleh Nuh di dalam apa? Kapalnya. Oke ya. Kemudian Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang menjadi abul anbiya. Bapaknya para nabi. Dan agama dunia atau yang disebut dengan agama samawi. Tapi sebenarnya nanti agama samawi itu dalam rumusan agama Muhammadiyah itu tertolak. Agama samawi itu maksudnya cuma Islam. Yahudi dan Kristen tidak bisa diistilahkan sebagai agama samawi gitu. Yahudi, Kristen itu kan merujuk pada sosok Ibrahim, itu ya. Semuanya merujuk pada sosok siapa? Ibrahim. Musa, ini nabi yang dikenal sebagai tokohnya nabi dalam agama Yahudi atau Judaism. Isa, orang Kristen menyebutnya sebagai apa? Ibnullah. Sebagai
Ibnullah atau Yesus Kristus atau the God of Son atau anaknya Tuhan itu. Nah, ternyata Musa dan Isa itu juga dalam pandangan Muhammadiyah dan juga dalam pandangan Al-Quran itu disebut seorang yang Muslim gitu. Semua Nabi menyatakan sebagai orang yang Muslim. Ya contoh yang sederhana, ayat yang jenengan pasti hafal. Dan ini menjadi doa iftitah itu. Wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ardh, terus apa? Wa ana awwalul muslimin. Kalau wa ana minal muslimin itu redaksi hadis ya. Ini kan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib, dan di HPT kita tahun Kitabus Shalah tahun 1929 itu mencantumkan doa tawajjuh yaitu wajjahtu. Meskipun di urutan pertamanya doa apa? Allahumma ba'id. Karena Allahumma ba'id itu riwayatnya lebih kuat karena riwayat siapa? Muttafaqun alaih an Abi Hurairah. Tingkatan hadis yang paling tinggi itu kan muttafaqun alaih. Baru ma rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baru ma rawahu Muslimun, apa yang diriwayatkan Imam Muslim. Tapi wajah itu sahih, Pak. Meskipun jadi politik identitas ya. Kalau Muhammadiyah itu seolah-olah anti wajah itu. Padahal di HPT kita ada wajah itu gitu. Sampai di tes rekrutmen karyawan di Muhammadiyah itu ditanya, hafal Allahumma ba'id atau masih pakai Allahu Akbar kafirah. Seolah-olah kan menjadi politik identitas itu. Tapi sebenarnya HPT kita itu membolehkan juga wajah tuh karena menempuh tanawwu fil ibadah. Melakukan ibadah itu boleh, caranya berbeda selama dalilnya masuk kategori as-sunnah as-sahihah atau makbulah gitu. Wajah itu rawahu Muslim, masa kita tolak? Kalau kita tolak berarti kita tidak paham hadis, tidak paham ilmu hadis kan sahih gitu. Sehingga tidak kita tolak, berarti semuanya diamalkan oleh Rasulullah. Sehingga kadang-kadang Rasulullah pakai Allahumma ba'id, kadang-kadang pakai wajah itu, kadang-kadang pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi kalau di lembaga Muhammadiyah karena sudah menjadi politik identitas ya, apalagi ngajar kayak mas-mas dan mbak-mbaknya ini ya cukup Allahumma ba'id. Nanti kalau tiga-tiganya malah nggak hafal itu. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, yang sudah ngaji tarjih ya tentu nggak cukup Allahumma ba'id. Semakin kita bisa mengamalkan banyak doa iftitah berarti kita akmalu ittiba'an li Rasulillah, lebih sempurna dalam mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah dalam praktiknya tidak hanya mengajarkan doa iftitah yang jumlahnya satu. Oke ya. Nah, itu. Nah, di situ kan dikatakan wa ana awwalul muslimin, menunjukkan sosok Ibrahim itu seorang yang Muslim. Dan ini penting, Pak. Bu ya. Dulu Mbah Ahmad Dahlan itu seorang kristolog, ahli dalam perbandingan agama. Jejak kristologi di Muhammadiyah itu sekarang hilang gitu. Hilang atau enggak? Isu ini kan lagi hangat karena kunjungan Paus Franciscus ya, Paus Vatikan itu, yang dianggap manusia suci karena sebagai wakil Yesus Kristus itu. Dalam satu sisi Pak, kita harus respect terhadap non-muslim, tapi di satu sisi itu kalau terlalu mengkultuskan itu, apalagi generasi kita dicekoi model-model ritual sinkretisme, yaitu penyampur adukkan dua keyakinan, itu kan jadi masalah itu. Itu yang disebut sinkretisme. Kalau dulu di Indonesia sinkretismenya itu kan antara Islam dan Jawa, melahirkan Islam kejawen itu Pak. Nah sekarang
proyek-proyek moderasi beragama itu kan mengarah sinkretisme dalam keyakinan. Itu kan harus hati-hati itu. Harus hati-hati juga itu. Kalau kita bicara moderasi beragama, Islam sudah meletakkan dasarnya. Tapi bagaimana kita memahami moderasi beragama ini yang kadang-kadang apa? Disalah pahami. Nah, saya baca itu dalam bukunya Kiai Haji Raden Hajid. Ternyata Mbak Ya Ahmad Dahlan itu dulu salah satu kitab yang beliau baca itu namanya Idharul Haq. Idharul Haq itu kitab yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi. Itu saya punya kitabnya. Dalam bahasa Arab yang mengkritik tentang Bible atau Alkitab Al-Muqaddas. Itu buku yang banyak menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan juga buku ini itu yang menjadikan kristolog internasional, yaitu siapa? Ahmad Didat. Itu menjadi terkenal. Asalnya dia nggak suka dunia kristologi itu, tapi dia menemukan terjemahan buku tadi Idharul Haq yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi, tapi dalam versi bahasa Inggris. Ahmad Didat itu Pak, Bu, meskipun terkenal itu dia nggak bisa bahasa Arab itu. Dalam ceramahnya coba, dia ngaku tidak bisa bahasa Arab. Dia membaca terjemahan Idharul Haq, itu namanya The Truth Revealed. Buku ini yang ia baca dan menjadikan beliau sosok kristolog yang luar biasa, bisa melakukan perdebatan dengan apa? Pendeta-pendeta dari Kristen, bahkan dari Hindu atau Buddha. Itu kan luar biasa itu. Nah, kemudian Pak Jalawi Hadikusumo itu juga ahli dalam perbandingan agama. Tapi jejak ini yang di Muhammadiyah mulai hilang Pak. Termasuk jejak ketarjian juga. Dulu Kiai Haji Mas Mansur itu bagaimana pemahamannya kitab, memahami Alfiyah dan seterusnya itu mulai hilang di Muhammadiyah itu. Dan termasuk itu Ki Bagus Hadikusumo itu nulisnya selalu bahasa Jawa itu. Karena saya sekarang banyak membaca buku-buku Muhammadiyah dalam apa yang dulu-dulu gitu. Itu ternyata banyak bahasa apa? Jawa. Tapi kita kehilangan gitu. Sekarang generasi Muhammadiyah Pegon itu sudah hampir tidak bisa baca. Masih bisa atau enggak? Mbak atau Mas? Dik. Ini mulai hilang gitu. Padahal dulu itu luar biasa gitu, ulama-ulama kita itu. Artinya meskipun Muhammadiyah itu kan organisasi modern, tapi warisan budaya itu juga harus dijaga gitu. Sehingga kita tidak magak gitu. Karena menganggap kita organisasi modern, akhirnya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggris juga nggak bisa, bahasa Jawa nggak bisa juga, itu kan jadi masalah gitu. Oke ya. Jadi intinya ketika Muhammadiyah memahami Islam bermakna umum, itu artinya Islam yang dibawa oleh semua nabi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Thahawi, dinullahi fis sama'i wal ardi dinun wahidun wa huwa dinul Islam. Liqouli ta'ala inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati apa? Minal khasirin itu. Artinya semua agama nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah semuanya agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, ini yang penting untuk kita pahami. Dalam pandangan Muhammadiyah, Islam juga bermakna khusus, yaitu ad-dinu al-islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana dikatakan apa? Ma ansalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, yaitu yang disebut agama Islam yang secara spesifik agamanya Nabi Muhammad adalah apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam as-sunnah as-sahihah. Artinya ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama itu diawali dari sumber ajaran agama itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Kenapa kok diawali dari sumber ajaran agama yaitu Al-Quran dan Sunnah sebelum bicara ke definisi agama yang lainnya atau secara lengkap? Karena ketika itu di masyarakat belum bisa membedakan antara agama dengan budaya gitu. Contoh budaya yang berkembang di masyarakat Islam, kalau orang meninggal itu diapain? Ditahlilani. Kalau dalam bahasa Malaysia ada kenduri arwah. Kalau dalam bahasa kita apa? Selamatan geblekan kalau orang Jawa. Ada apa lagi? Ada istilah tadi, telung dinani, mitung dinani, matang puloi, terus apa, nyatusi, nyewu, saiki tambah khol lagi. Itu baru. Waktu saya kecil nggak ada Pak ya. Waktu ya kan baru-baru saja kan itu khol itu. Waktu saya kecil kayaknya belum ada, itu kan baru-baru saja itu. Itu dipahami sebagai bagian dari agama gitu. Dan Muhammadiyah dalam sejarahnya dikritik karena itu. Orang Muhammadiyah itu meninggal kok koyok apa Pak? Koyok digelundung gelundung semprong kok, maksudnya nggak model itu. Tapi Mbah Soleh Darat, Kiai Haji Soleh Darat itu yang menjadi gurunya ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini itu berguru kepada Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat Semarang itu. Darat itu karena beliau kan di tepi laut itu Pak, makanya daerahnya disebut darat. Makanya dia namanya Muhammad Soleh, kemudian ditambahi nama daerahnya. Itu ulama yang luar biasa. Tapi beliau kalau menulis itu selalu bahasa Pegon. Dan saya hampir semua kitabnya saya punya itu. Beliau menulis salah satu kitabnya itu namanya Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah lil Awam. Bicara tentang fikih dalam itu huruf Pegon atau dalam bahasa Jawa. Di antara isinya itu mengkritik tentang selamatan pasca kematian. Kenapa? Karena orang meninggal itu kan sudah susah gitu. Apalagi ekonominya tidak mapan itu. Dia meninggalkan anak yatim, demi untuk selamatan itu harta warisannya apa? Dijual. Sehingga istrinya sama anaknya kan nggak dapat warisan gitu. Ya kalau kaya, kalau enggak gitu. Sehingga itu diharamkan oleh Mbah Soleh Darat. Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mengkritik tahlilan itu bukan berarti ini bid'ah atau tidak, tapi agama itu pasti mudah. Agama itu mudah kok sulit itu. Nah sehingga Muhammadiyah ketika mendefinisikan ma huwa din itu langsung dikembalikan pada sumber ajaran agama itu. Sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga yang disebut agama itu pasti ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Berarti kalau tradisi budaya mungkin itu sudah menurun ya, sudah lama, tapi ternyata setelah dikaji ulang itu tidak ditemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah, berarti tidak bisa disebut apa? Al-umur ad-diniyah, yaitu urusan agama. Itu. Ini perspektif kita loh Pak. Kalau di masyarakat kan ya punya perspektif yang lain. Yang kita bicarakan apa? Perspektif Muhammadiyah kan gitu. Nah, dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah itu ada prinsip at-taisir, yaitu kemudahan. Orang meninggal tidak harus selamatan kan? Selamatan itu modalnya banyak atau enggak? Banyak, paling enggak kalau sekarang 5 jutaan Pak ya. Hah? Itu kan banyak itu. Nah, banyak kan menjadikan orang beragama itu apa? Susah itu. Contoh yang lain, ketika Muhammadiyah kembali pada Quran dan Sunnah, itu sholat tarawih kita itu 11 rakaat.
Kalau di masyarakat berapa? 23 rakaat. 11 sama 23 itu banyak mana? Banyak 23. Sehingga Muhammadiyah ingin menjalankan agama itu secara mudah tapi masih sesuai dengan tuntunan Nabi. Meskipun kalau kita ditanya, Pak, amalan itu kan semakin banyak semakin banyak pahalanya. Berarti kalau sholat tarawih 11 sama 23 pahalanya banyak mana? Banyak mana, Dik? 11 atau 23? Apakah setiap amalan itu semakin banyak pahalanya? Iya atau enggak? Semakin apa? Ya atau enggak, Pak? Tidak juga. Kalau jenengan safar, sholat itu kan boleh dijamak dan di qasar. Kalau jenengan safar melakukan sholat itmam itu menyempurnakan ya, sebagaimana sholat waktu mukim itu. Lebih baik mana? Diqasar dan dijamak atau disempurnakan? Jamak dan qasar. Kalau diqasar, sholat yang bisa diqasar itu sholat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat. Berarti zuhur, asar, sama isya. Itu menjadi rakaatain, 2 rakaat. Berarti kalau diqasar semakin sedikit, 4 jadi 2. Tapi pahalanya lebih banyak mana, Pak? Bu, jenengan waktu safar lebih baik diqasar atau tetap menyempurnakan sholat? Lebih baik diqasar. Petunjuk Nabi itu ketika bepergian selalu mengqasar. Artinya Nabi dalam melakukan ibadah itu pasti yang terbaik. Meskipun qasar sama sholat lengkap, jumlah rakaatnya lebih banyak sholat yang lengkap. Sehingga meskipun kita 11, karena ini yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana hadis Aisyah, Bu. Karena Aisyah itu kan saksi kunci praktik ibadah Nabi secara privat atau di rumah. Maka ketika Aisyah ditanya, bagaimana sholatnya Nabi di bulan Ramadan? Jawabannya Aisyah gimana, Bu? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak melebihi berapa? 11 rakaat. Sehingga kita memilih 11. Sehingga 11 itu apa? Yang kita pilih karena ada prinsip kemudahan. 11 sama 23 banyak 3. Tapi selesainya cepat mana? Kok bisa cepat 23? Seharusnya kan cepat 11 ya. Berarti itu kehebatan orang Muhammadiyah ya. Rokaatnya semakin pendek kok lama selesai. Kan seharusnya lebih cepat ya. Tapi prakteknya apa? Yang 23 lebih cepat. Itu ya. Oke. Maka dari sini jargon arju ilal Quran wa sunnah itu selalu tertanam dalam pemahaman keagamaan Muhammadiyah. Meskipun, Pak, jargon arju ilal Quran wa sunnah itu kadang-kadang juga digodain sama tetangga sebelah. Rujuk itu artinya apa? Kembali. Kalau dalam bahasa pernikahan, rujuk itu dilakukan setelah apa? Setelah cerai. Cerai itu bahasanya apa? Tolak. Berarti dulu Muhammadiyah pernah mentalak Al-Quran dan Sunnah, sekarang baru kembali, baru rujuk. Atau juga kadang-kadang kembali. Berarti kalau kembali itu dulu pernah pergi gitu. Tapi maksudnya bukan semacam itu. Maksudnya Muhammadiyah dalam beragama itu langsung merujuk pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa berafiliasi kepada mazhab tertentu. Tapi Muhammadiyah juga tidak menganggap mazhab itu tidak penting. Sehingga Muhammadiyah tidak bermazhab tapi juga tidak anti mazhab, betul. Kenapa? Karena mazhab itu bisa kita jadikan
pertimbangan dalam upaya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa melalui referensi-referensi yang ada di dalam mazhab, kita susah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Keterbatasan keilmuan kita di dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ya, berikutnya, dalam konteks As-Sunnah di Muhammadiyah ditambahi As-Sohihah. Kenapa kok As-Sohihah? Nah, ini penting Pak Bu. Jadi kalau kita sudah ngaji tarjih itu menyebut sumber agama itu tidak hanya Quran, hadis atau Quran, Sunnah, tapi harus ada tambahnya supaya mempertegas maksud kita sunnah yang bagaimana. Sunnahnya di Muhammadiyah disebut As-Sunnah As-Sohihah. Tapi maksudnya makbulah. Makbulah itu yang diterima. Kenapa kok dipertegas? Maksud As-Sohihah di sini makbulah. Karena dulu pernah terjadi perdebatan antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat tentang status takbir zawaid di dalam sholat Idin, Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu ada takbir yang menjadi identitas dua sholat tersebut. Takbir itu disebut takbir zawaid. Berapa Mbak Mas? Berapa Dik? 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Berarti jumlahnya 12. 75 itu ya. 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Sam'an fil ula wa khamsan fil akhirah. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Tapi permasalahannya, semua hadis yang menjelaskan tentang takbir zawaid hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, lemah, palsu. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat menolak. Dan di sana diputuskan, Pak, sholat Idin tanpa takbir zawaid. Kalau jenengan misalnya praktikan di sini, kira-kira merasakan nuansa sholat apa? Sholat duha gitu. Atau bagi mas-masnya sholat subuh tapi kesiangan ya. Jam 6 kok. Kan sholat id kan jam 6 Pak. Berarti sholat subuh apa? Kesiangan itu. Tapi itu dipraktikkan di Muhammadiyah Jawa Barat. Sampai sekarang, tapi hanya di beberapa tempat itu. Yang lainnya sudah taubat mengikuti pandangan Majelis Tarjih Pusat gitu. Kenapa? Karena dipahami As-Sunnah Sohiyah itu seolah-olah yang dipakai Muhammadiyah itu hanya hadis sahih. Tapi tidak. Muhammadiyah itu ya pakai hadis hasan, termasuk hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu apa? Hadis dhaif yang riwayatnya banyak, ada syawahid, ada mutaba'ah. Sehingga apa? Berlaku kaidah yuqawi ba'duha ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga statusnya dari dhaif menjadi hasan, tapi tidak disebut hasan li dzatihi, tapi hasan li ghairi. Kalau semacam itu boleh diamalkan, termasuk dalam takbir zawaid di sholat Idin. Yang tidak dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menggunakan as-sunnah al-mardudah atau sunnah yang tertolak. Tapi ini istilah saya. Karena ada sunnah makbulah, berarti ada sunnah mardudah. Sunnah mardudah itu apa? Amalan yang dianggap ini punya landasannya dari Nabi, tapi ternyata didasarkan pada hadis yang dhaif, lemah, atau maudhu' palsu. Kita sekarang berada di bulan apa? Hijriyah. Rabiul Awal. Rabiul Awal itu terkenal bulan Maulid. Tapi nggak ada yang nyebut milad ya. Kalau Maulid itu maksudnya hari di mana Nabi dilahirkan. Kalau disebut Maulud itu merujuk pada sosok Nabi. Bayi yang dilahirkan itu kan disebut maulud. Kullu mauludin yuladu alal apa? Alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan atas keadaan suci. Maka kedua orang tuanya yang mencetak dia jadi Nasrani atau
Yahudi atau jadi Majusi. Peran kedua orang tua dalam menentukan keyakinan seorang apa? Anak itu. Ya. Tapi sebelum Rabiul Awal, Pak, bulan apa? Safar atau Sapar orang Jawa nyebut. Ada hari Rabu yang terakhir di bulan Safar. Baru saja kita lewati. Disebut apa? Rebu Wekasan itu. Rebu Pungkasan, Rebu Wekasan. Jenengan damel napa, Bu? Winginane. Nalika ngrayakna Rebu Wekasan, Bu. Mboten damel napa-napa, Bu. Tapi teng desa-desa niku ora pahami, Pak niku. Nek sing damel lembarane wis mbuh macam-macam kula mboten ngertos. Soalnya apa? Diyakini inilah sedekah-sedekah tolak balak itu. Kemudian malamnya melakukan sholat sunnah Rebu Wekasan. Kenapa kok ini dilakukan itu? Dalam kitab Kanzun Najah was Surur, Pak. Ini kitab yang penting itu. Ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus, Pak. Quds. Maksudnya bapaknya itu orang Yaman, tapi pernah menetap di Kudus. Kudus sini Jawa Tengah, Pak. Kemudian beliau hijrah di Mekah. Lahirlah anaknya namanya Abdul Hamid Al-Quds gitu. Sehingga dia punya apa ya? Hubungan emosional dengan kota Kudus di Indonesia. Beliau seorang alim itu. Alim, tapi masalahnya orang alim itu kan tidak ada orang yang maksum, Mbak. Di sisi kayak Rebu Wekasan itu dia karena dia menganut thariqah, dia meyakini di dalam thariqah atau tasawuf itu yang ada disebut kasyaf. Kasyaf itu apa? Ilmu kasyaf, mukasyafah itu. Ilmu menyingkap takbir alam gaib itu. Jadi alam gaib itu bisa apa? Dilihat. Itu harus melakukan riyadhiyah atau riyadhah atau olahraga batin gitu. Kalau kita kan levelnya masih syariat, Pak, belum hakikoh gitu. Dalam penerangan ahlul kasyaf itu, dia melihat di setiap Rabu di bulan Safar dalam putaran tahun ya, bala itu diturunkan ke dunia gitu. Ada sekitar 300.000 balak, pokoknya sekitar itu atau bahkan lebih itu. Dan bala ini ketika diturunkan ke langit dunia nanti akan dibagi dalam sepanjang tahun. Sehingga yang dilakukan apa? Harus tolak balak. Di antaranya bikin sedekah yang macam-macam itu. Dan secara khusus melakukan sholat Rebu Wekasan. Sholat Rebu Wekasan, karena kita sudah lewat ya, nanti jenengan praktekan tahun depan itu. Caranya bagaimana? Sholatnya arba'ah rakaatin, 4 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah sebagaimana umumnya sholat gitu. Kemudian baca inna a'tayna kal kautsar 17 kali. Al-Ikhlas khamsa marat 5 kali. Al-Mu'awwidzatain yaitu kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq, mohon maaf. Kemudian dan kul a'udzu birabbin nas, itu kan al-mu'awwidzatain. Itu 1 kali 1 kali itu tiap rakaatnya. Bisa tuh enggak orang Muhammadiyah? Jelas gak iso kan ini. Oh, ina atau inaka ping 17, Pak ya. Ya pasti orang Muhammadiyah karena sangat rasional lali mesti. Gak iso. Tapi di luar Muhammadiyah itu zikir bacaan 1000 itu bisa, Pak. Kalau jenengan pasti protes dulu gitu. Tapi untungnya kita kritis itu, kita nggak melakukan hal-hal semacam itu, Pak. Itu disebut apa? Salat Rebu Wekasan. Kita tidak lakukan. Kenapa? Wong hadis dhaif saja kita tidak pakai, apalagi itu hanya keterangan ahlul kasyaf, orang yang bisa membuka takbir alam gaib. Kemudian di Maulid
atau maulid ya. Ada hadis yang populer Pak, nanti jenengan bisa dengarkan misalnya di khutbah Jumat ataupun di kajian-kajian di luar Muhammadiyah itu. Biasanya dikutip hadis man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka kata Rasulullah, saya akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Ini hadis cukup populer, tapi itu bukan perkataan Nabi. Bisa kita pastikan hadisnya itu maudhu, palsu. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum ada maulid. Maulid dan maulud itu kan di abad ke-4. Ada raja namanya Sahibu Irbil Al-Malik Al-Mudhaffar itu di daerah Irak sana. Itu yang pertama kali mempelopori maulid Nabi. Hadis-hadis atau keterangan semacam ini Pak, hadis dhaif atau maudhu itu tidak bisa dipakai di dalam Muhammadiyah. Karena tadi Muhammadiyah mendasarkan sumber agama itu apa tadi? Al-Quran dan as-sunnah, sunnahnya sahihah ay makbulah. Maksudnya mencakup hadis sahih dan hasan. Dhaif tidak bisa dipakai, apalagi maudhu palsu. Itu ya. Oke. Berikutnya. Habis waktunya. Padahal baru maksudnya saya selesai enggak? Padahal baru sebentar itu. Maksudnya sebentar baru. Agama itu ma'angzalahullah fil Quran wa majad bi as-sunnatu as-sahihah. Cuma berapa kata itu? Nah, karena waktunya sudah selesai, itu saya cukupkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Ustadz Lukman, materinya luar biasa, sangat menarik dan membuka wawasan kita lebih itu terhadap Muhammadiyah. Untuk sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan barangkali adik, ibu atau bapak ada yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi berimanlah kepada Allah, kemudian dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi juga, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan para sahabatnya, Musa dan Isa, semuanya itu adalah tidak bercerai-berai di dalam ayat Al-Imran seperti itu. Kemudian juga di dalam surat Al-Imran, di dalam ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, ikutlah agama daripada Nabi Ibrahim. Jadi maksud saya gini, alasan mungkin panjenengan bisa menguraikan alasan Nabi Ibrahim apa sehingga kita disuruh umat-umat setelahnya itu merunut kepada Nabi Ibrahim. Bukankah sebelumnya juga mungkin ada Nabi Yunus, kemudian ada Nabi Yahya dan sebagainya. Itu kadang-kala kita belum, seperti saya belum mengerti benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau nampung? Terserah. Mungkin ada pertanyaan lain yang kita tampung dan lagi.
atau kita jawab dulu? Mungkin dijawab dulu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kenapa kok diistilahkan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena nabi yang hidup setelah Nabi Ibrahim itu semuanya keturunannya. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail. Tapi jangan disebut Ismail saja, nanti janganlah membela hanya Nabi Muhammad. Tadi kan la nufariqu baina ahadim minhum katanya. Atau la nufariqu baina ahadim mir rusulih gitu. Ada Nabi Ishak. Karena Nabi Ibrahim itu poligami atau enggak Pak? Enggak berani saya karena ada ibu-ibunya. Maaf Bu. Canda-canda. Nabi Ibrahim itu kan istrinya dua gitu. Sarah sama Hagar atau Hajar itu. Dari Sarah lahirlah siapa? Ismail atau Ishak? Ishak. Dari Hajar lahirlah Ismail gitu. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub itu yang disebut Israel. Yang disebut apa? Israel. Yakub itu punya anak 12. Yang paling tampan siapa Bu? Siapa Bu yang paling tampan? Yusuf. Tampan mana Bu sama bapak-bapak yang ada di sini? Selain saya Bu. Kalau saya jelas nggak usah ditanya nih ketampanannya. Canda-canda. Nabi Yusuf kan yang paling terkenal apa? Tampannya. Sehingga 12 anaknya Yakub ini disebut Bani Israel. Ya Bani Israel itu merujuk anaknya Yakub. Karena Yakub itu yang disebut Israel. Yakub punya anak 12. Tapi yang paling penting Pak dalam kajian perbandingan agama itu bukan sosoknya Yusuf. Yusuf penting gitu, tapi ada yang lebih penting yaitu Yahuda. Tapi orang Arab bilang zal itu berat menjadi Yahuda. Orangnya disebut Yahudi, agamanya disebut Yahudiyah atau agama Yahudi atau Judaism. Merujuk pada salah satu namanya anaknya Yakub yaitu Yahuda. Sehingga agama Yahudi itu mengklaim punya sanad. Sanad itu kalau konteks nasab, sanad itu ya nasab kita ya. Itu penting. Konteks kitab itu ya juga ada sanadnya. Ilmu juga harus ada sanad. Kita di Muhammadiyah itu yang kadang yang bingung itu ketika ditanya sanad keilmuannya orang Muhammadiyah di mana? Enggak bisa jawab. Karena orang Muhammadiyah ya awang-awangan ngaji itu. Ngaji ini yuk kita putih ya. Gak enak sing ngaji kitab kuning. Utawa kitab dibian putih terus selawas jadi kuning. Sehingga nasab itu penting gitu. Atau sanad keilmuan gitu. Semuanya punya apa? Genealoginya gitu. Itu ya. Sehingga agama Yahudi mengaku punya hubungan dengan sosok Ibrahim. Agama Kristen Pak, agama Kristen itu kan apa? Agama yang mengkultuskan sosok siapa? Isa Al-Masih, Isa bin Maryam atau Yesus Kristus. Dalam Injil Matius Pak, the Gospel of Matthew atau Injilu Mata, bahasa Arabnya mata, bukan mata itu. Saya cukup fasih Pak itu kajian Bible itu, termasuk bahasa Arab itu. Di sana pasal 1 ayat 1 itu dikatakan, saya kasih bahasa Indonesia saja. Inilah silsilah Yesus Kristus, anaknya Daud, anaknya Ibrahim. Ibnu Daud, ibnu Ibrahim. Kenapa? Yesus itu genealogi keturunannya diruntut ke Ibrahim. Karena menunjukkan agama yang benar pasti lewat Ibrahim. Kita agama Islam Pak. Tiap kali kita tiap sholat itu baca apa? Kama sholaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan Al-Quran memerintahkan supaya umat Islam ini mengikuti syariat Nabi Ibrahim, anittabi millata Ibrahim hanifah itu. Sehingga Yahudi Kristen itu mengklaim Ibrahim itu ya orang Yahudi, Ibrahim itu orang Nasrani. Tapi kira-kira masuk akal atau enggak, Pak? Kalau Ibrahim itu disebut Yahudi. Yahudi tadi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yahuda. Berarti generasi keempat ya, Pak. Apa ke bahasa Indonesianya, Pak? Setelah kakek apa? Hah? Apa, Pak? Buyut. Yud. Masa Yud ikut putu apa, Pak? Ya, putu ya. Misalnya gampangannya, Pak, tapi ini hanya 3 generasi ya. Soekarno punya anak Megawati, Megawati punya anak Puan. Masa Soekarno mengikuti ajarannya Puan? Masuk akal atau enggak? Tidak, kalau Puan mengikuti Soekarno pantas gitu. Sehingga Al-Quran membantah, maka na Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifam muslimah. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, juga bukan orang Kristen, walakin kana hanifan muslimah, tapi dia seorang yang muslim. Kita pahami tadi ini Islam maknanya apa, Pak? Umum. Wa ma kana minal musyrikin, kalau dia muslim tidak mungkin menyekutukan Allah gitu. Mungkin itu jawaban singkatnya gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita juga terkendala waktu, sudah 60 menit dan kita berarti sudah ada pertanyaan, maka untuk kajian malam ini kita cukupkan. Mudah-mudahan 60 menit plus sekian tadi bisa menjadi ilmu yang baru kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.